Shalom saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada kali ini terambil di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dengan perikop angin ribut diredakan. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan pada kali ini adalah jangan setengah-setengah. Dalam perikop yang barusan kita baca tadi, diceritakan bagaimana keadaan murid-murid di dalam perahu sedang digoncang-goncang oleh gelombang. Dalam keadaan seperti itu diceritakan bahwa Yesus sedang tidur. Murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Kita binasa ini, bangunlah." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, perkataan Yesus inilah yang membuktikan bahwa para murid kurang percaya kepada Yesus. Mereka telah dicemaskan oleh gelombang besar sehingga mereka berkata, "Kita binasa." Dengan kata lain, matilah kita. Gelombang sebesar ini apa mungkin kita selamat? Itu yang mereka pikirkan. Para murid tidak mengerti bahwa di perahu itu ada Yesus yang berkuasa atas gelombang itu dan sedang bersama dengan mereka. Setelah gelombang itu berhenti, mereka bertanya lagi, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yesus dalam kemanusiaannya membuat mereka heran, orang apa dia ini? Kok hebat benar? Saudaraku yang terkasih, apakah kita orangnya yang ketika masalah datang lalu berkata, "Kita binasa, kita gagal, habislah kita." Padahal kita mengaku orang Kristen, mengaku ada Yesus dalam hidup kita dan kita percaya kepadanya. Namun sama seperti para murid, ketika masalah itu datang lalu membuat kita takut, cemas, khawatir dan putus asa. Sama seperti perkataan Yesus kepada para murid di dalam perahu, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah, pertanyaan yang sama juga akan Yesus katakan pada saat kita takut. "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudaraku, perkataan Yesus ini adalah tamparan buat setiap kita yang takut dengan masalah. Yesus sebenarnya menegur kita bahwa sesungguhnya kita ini kurang percaya kepadanya, kurang iman. Di mulut kita berkata percaya, tapi saat masalah datang, mati sajalah. Dalam perikop ini dituliskan bahwa Yesus sedang tidur di dalam perahu. Kalau kita simak, apakah Yesus tidak tahu sedang terjadi gelombang besar? Yesus tahu. Apakah Yesus tidak tahu kalau kita sedang ada dalam masalah? Yesus pun tahu. Namun Yesus menunggu kesadaran para murid akan keberadaannya di dalam perahu. Percayakah mereka atau tidak? Para murid sadar kalau Yesus ada bersama mereka. Maka mereka membangunkan Yesus, tapi dengan berkata,
kita binasa. Mereka memanggil Yesus, tapi imannya di mana? Bagaimana dengan kita? Saat kita berdoa, berseru kepada Yesus, apa yang kita katakan, saudara? Ada dua tipe orang ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah. Orang pertama mengatakan, Tuhan Yesus tolong, ini masalahku. Dia ceritakan semua masalahnya, beban hidupnya. Dan dia berkata, aku percaya Engkau sanggup menyelesaikan masalahku. Orang yang kedua juga berdoa. Dia berkata, Tuhan Yesus tolong, ini masalahku, ini pergumulanku. Aku akan bangkrut, matilah aku. Sebentar lagi aku dan keluargaku menderita. Kami mau makan apa? Saudaraku yang terkasih, dua orang yang mengalami masalah dan cara mereka berdoa, ucapan mereka saat berdoa memanggil Yesus itu berbeda. Nah, kita yang mana? Orang pertama atau orang yang kedua? Seharusnya kita yang mengaku percaya Yesus, maka kita ada di posisi orang yang pertama, yang ketika berdoa menyerahkan semua masalah kepadanya dan tetap menjaga iman supaya tidak goyah, melainkan tetap percaya kepadanya. Saat kita berseru, maka Yesus akan bertindak dan dia akan senang dengan iman yang ada pada kita. Dengan kita berkata, aku percaya Engkau sanggup menyelesaikan masalahku. Jadi saudaraku, mari kita miliki iman yang teguh, jangan setengah-setengah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.